Seperti yang kita ketahui juga bahwa dua brand motor ini ternyata banyak banget seliweran di depan mata kita kalau misalnya di jalan raya, ya kan? Yaitu adalah Yamaha dan juga Honda. Arti daripada teknologi dari Honda dan juga Yamaha yaitu adalah Honda PJM Fi dan juga Yamaha itu Blue Core. Makanya Yamaha kalau balapnya biru. Terus core-nya itu kayak eco-friendly. Caranya efisiensinya baik, tenaganya bagus, ya kan, irit bahan bakar, itu udah pasti. Nah itu sebenarnya yang dikembangkan oleh Yamaha. PJM ini kepanjangannya kan program fuel injection. Nah ini diperkenalkan Honda tahun 80-an. Akhirnya bisa menemani kamu semua dalam acara Main Inomoto, yaitu adalah Matic Enthusiast Inovasi Otomotif Motor. Mohon maaf apabila penonton bayarin saya agak kurang ya semangatnya hari itu. Tepuk tangan dulu dong buat penonton bayarin kita. Well, ya kan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dunia teknologi dalam apapun di seluruh dunia pada kesempatan kali ini tuh makin marak sekali, guys. Dan makanya untuk itu pada kesempatan kali ini juga kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para pakarnya. Namun sebelumnya pasti gue akan memberitahukan kepada lu satu hal, yaitu adalah proses syuting ini memang sudah melalui proses syuting yang paling aman sedunia, yaitu adalah dengan tes PCR sekaligus semua kru, semua talent, semua pakar sudah divaksin 2 kali, bahkan ada yang sampai 15 kali. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya kan? Dan yang pasti jangan lupa buat lu semua untuk selalu juga menerapkan protokol kesehatan karena itu merupakan budaya baru yang ada di Indonesia. Dan selain itu juga jangan lupa untuk vaksin, guys, karena itu akan membantu lu untuk bisa memiliki tubuh yang sehat dan juga kuat. Bukan begitu? Begitu. Baik. Seperti yang sudah kita lihat dalam keseharian kehidupan kita, ya kan, kalau misalnya di jalan raya itu kayaknya rame banget sama pengendara motor. Ternyata, guys, pertumbuhan atau pembelian motor-motor yang ada di Indonesia saat ini itu mencapai jutaan tiap tahun. Tepuk tangan buat Indonesia. Banyak duit. Ternyata kenapa mereka itu membeli motor? Karena yang pasti untuk memudahkan transportasi mereka dari tempat tinggal mereka sampai ke tempat kerjanya mereka, atau bahkan ada yang menggunakannya untuk olahraga atau bahkan perlombaan gitu ya. Jadi makanya buat lo semua kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu teknologi yang memang digadang-gadang menjadi teknologi andalan dari dua brand motor besar yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa dua brand motor ini ternyata banyak banget seliweran di depan mata kita kalau misalnya di jalan raya, ya kan? Yaitu adalah Yamaha dan juga Honda. Makanya buat lo semua kalau misalnya saat ini lagi pengen banget tahu gitu lebih dalam seluk-beluk sebenarnya apa sih arti daripada teknologi dari Honda dan juga Yamaha, yaitu adalah Honda PJM Fi dan juga Yamaha itu Blue Core. Seperti apa penjelasannya? Makanya tetap ada di sini karena gue akan ditemani oleh dua orang pujangga. Kalau udah di luar rumah namanya apa? Pujangga, ya begitu. Terus yang satu baru buat ulang tahun, iya. Dan yang satu lagi kalau misalnya bawa hand sanitizer sebegini. Makanya buat lu semua penasaran siapakah narasumber kita? Padahal kita kenalan sama-sama. Inilah dia Mas Dito dan juga Mas Ahmad. Guys, tau gak hal yang paling menarik dari teman-teman gue ini, ya kan? Jadi mereka ini adalah lulusan IPB. Mana coba suaranya IPB dong? Gue dong BSI. Gue juga nggak lulus IPB, Mbak. Oh, nggak lulus ya? Gue cuman setahun terus gue Tapi kamu masuk IPB, Mas. Iya, masuk. Lah gue BSI aja, orang BSI aja mempertimbangkan masuknya gue. Kebayang nggak lu? Iya. Bank Syariah Indonesia. Iya, itu dia. Nah ini ternyata Mas Dito dan juga Mas Ahmad ini adalah lulusan IPB. Dan saat ini juga kalau Mas Dito itu punya bengkel terhandal di daerah Bekasi. Ya. Ini bengkel canggih banget. CCTV-nya ada 20. Akan dicolongin barangnya. Iya. Banyak banget CCTV, ya kan? Gue pikir lampu, ternyata CCTV, bre. Ya. Jadi Mas Dito itu yaitu memiliki bengkel Suto Garage, bukan buat Mas Dito. Lalu kalau misalnya narasumber saya yang berikutnya, pemuda tampan yang sering dipanggil bangers,
apa? Ngabers. Ngabers, ya. Ngabers itu adalah Mas Ahmad. Dia juga punya bengkel, itu adalah Madun Garage. Garage. Yoi. Bengkel kenceng, Mbak. Yoi. Ah, biasa aja. Bengkel kenceng ya? Iya. Terlihat sekali soalnya wajahnya nyetem. Iya. Gitu. Bro, ini kan kayaknya banyak banget nih warga di luar sana gitu kan suka bingung gitu karena lu kan udah sering banget nih megang motor Honda, megang motor Yamaha gitu kan. Pasti udah tau banget nih di dalamnya tuh seperti apa. Dan udah gitu kan banyak juga yang kayak misalnya Bimbangbo. Kenapa sih kok ada perbedaannya antara Blue Core sama PJM FI? Nah, sebelum dari situ sebenarnya yang pengen gue tahu dulu nih misalnya dari Mas Dito gitu. Mas, sebenarnya kalau Yamaha itu Blue Core artinya apa sih, Mas? Blue Core sebenarnya itu cuman istilah ya, anggapan dari Yamaha gitu. Jadi kalau kita nanya nih, Blue Core-nya mana di motor lu yang Yamaha? Nggak ada. Blue Core-nya nggak ada, itu cuman istilah dari Yamaha. Bahwa blue-nya sebenarnya kan Yamaha identik dengan birunya di balapnya ya kan. Kayak Valentino Rossi ya kan. Yang rebah mulu itu. Biru. Orang tahunya itulah. Biru, makanya Yamaha kalau balapnya biru. Terus core-nya itu kayak eco-friendly. Jadi mendukung dunia untuk bisa menstabilkan udara. Gitu ya. Jadi emang tujuan semua motor kesana kan? Iya. Untuk menjadi eco-friendly gitu. Jadi gimana caranya efisiensinya baik, tenaganya bagus, ya kan? Irit bahan bakar itu udah pasti. Nah, itu sebenarnya yang dikembangkan oleh Yamaha sehingga diberi tagline Blue Core. Blue Core tadi. Jadi ternyata Blue Core itu adalah sebutan atau brandingnya ya gitu kali ya. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau dari PJM FI, what is the meaning of the maksud kalau kata anak 90s? Ya kan? Kalau kata anak 90s, what is the meaning of the maksud tentang PJM FI? Ya, PJM FI ya sama ya kayak Blue Core ya. Jadi dia tuh adalah sebuah paket teknologi. Paket teknologi tentang injeksi. Jadi PJM FI ini kepanjangannya kan program fuel injection. Nah, ini diperkenalkan Honda tahun 80-an, pertama motor injeksi. Itu tahun 80-an dan dikembangkan sampai sekarang. Oke, nah itu udah pakai PJM belum sih motor 80-an belum ya? Cuma satu motor itu aja, Honda CX-500. Udah tahun 80-an, Bro? Tahun 80-an. Gagah banget. Nah, kalau Yamaha ada tahun berapa, Mas? Iya, sama aja sebenarnya. Sama ya? Semua itu perkembangan teknologi itu di setiap motor sebenarnya hampir sama. Cuman kan mereka punya ciri khas masing-masing gitu. Dan ada satu line up yang memang jagoannya lah istilahnya ya kayak gitu. Setiap pabrikan pasti ada. Nggak cuma Yamaha, Honda, tapi Suzuki, Kawasaki semua pasti ada. Semua pasti ada. Nah, tapi karena memang ternyata banyak banget nih warga yang ternyata pakai si Yamaha dan juga Honda. Betul. Makanya hari ini tuh kita bakalan bahas tentang si teknologi PJM FI sama si Blue Core ini gitu kan. Kira-kira mana gitu kan atau apakah mereka berdua ini memiliki kesamaan untuk bisa dipakai untuk daily misalnya gitu, daily rutin misalnya gitu ya kan. Atau misalnya ada yang pengen balap gitu, apalagi muka-muka sembalap seperti kita ini ya kan. Yang suka kencang dan nyari angin begitu, bukan begitu? Nyari angin malam-malam. Betul, ya. Kelihatan buat laparan mulu nih kalau malam. Kalau gue udah nggak kuat masuk angin loh. Ya, ini aja udah pakai minyak angin, Andre Taulani. Nah makanya kita pengen nanya dulu nih, sebenarnya kalau dari dua brand ini, sebenarnya dari dua teknologi ini kan sama-sama mengunggul, sama-sama bilang gua irit. Gua pokoknya mendukung powerful, bertenaga gitu ya kan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi pandangannya Mas Dito sendiri yang udah sering banget megang Yamaha nih gitu kan. Sisi iritnya, bertenaganya tuh dilihatnya dari apa sih, Mas? Sebenarnya kalau dibilang dibandingkan dengan Honda atau brand lain PGM FI atau yang lainnya gitu, nggak bisa dibandingkan kayak gitu karena setiap pabrikan pasti intinya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari irit bahan bakar, tenaganya itu mereka bersaing di teknologi gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang lebih irit, ya plus minus sama aja kok. Yang satu ada lebih bertenaga, yang satu tenaganya kurang tapi irit kan gitu. Jadi kan udah tinggal dirubah-rubah di situ doang, Mbak. Karena setiap kita ngoprek mesin itu sudah pasti lawan arahnya begitu. Kalau lu mau irit tenaganya hilang, kalau lu mau tenaga irit hilang gitu aja udah. Jadi dua-dua nggak bisa, Mas? Nggak bisa, itu udah nggak akan pernah ketemu. Gue pikir it takes two to tango. Makanya otomatis setiap perusahaan pasti akan membuat satu garis
tengah. Gimana dia mendapatkan keduanya 50-50 sehingga tidak mengorbankan salah satunya. Itu intinya dari semua teknologi sebenarnya. Sama seperti kayak kita di Eropa mungkin ya, karena euronya sudah ini kan sekarang Euro 3 kayak gitu kan. Ya itu di situ juga sama tuh, bagaimana caranya agar dia emisinya kecil, tapi tenaganya tetap ada. Itu yang saat ini bersaing ya. Gitu. Intinya kayak gitu. Betul. Ya. Nah makanya di Blue Core pun kayak gitu. Di dalamnya ya dikembangkan lah, misalkan teknologi dari silindernya, pelumasannya sekarang ada jet. Pistonnya di dalamnya untuk ngelumasin piston dari bawah kayak gitu. Terus dari camshaft-nya dia ada VVA. Nah, apaan tuh VVA? Variable valve gitu. Jadi dia kalau pelan variable valve actuation. Variable valve ya gitu. Aktuator ya. Artinya buat apa itu? Jadi dia kayak misalkan kan kalau kita kecepatan rendah atau kita lagi nyantai, kita kan nggak perlu. Tadi yang gue bilang, kalau lu lagi nggak butuh tenaga, lu bisa irit. Iya kan? Nah, itu yang dikembangkan sama Yamaha sekarang. Jadi kalau lu lagi nggak butuh tenaga, ya udah dia pemasukan bahan bakarnya irit, dari camnya diatur agar dia tidak bukanya terlalu besar. Tapi begitu kita butuh tenaga, kita bejek nih. Oh ya kan, ada ngabers di sebelah, gedek, blas. Ya kan? Nah, begitu kencang baru dia itu si aktuatornya nyala untuk ngebuka profil cam yang selanjutnya, sehingga pembukaannya lebih besar, bahan bakarnya lebih masuk lebih banyak. Kalau bahan bakar masuk lebih banyak apa? Tenaganya lebih enak, tapi boros kan? Nah itu sebenarnya yang tadi gue bilang, nggak akan pernah bisa seimbang. Kalau lu pengen kencang, pasti lu butuh bahan bakar banyak. Tapi kalau lu pengen irit, ya lu nggak bisa kencang. Gitu, makanya dipadu lah itu. Ketika lo memakai pelan dia bisa irit, tapi kalau memakai kencang ya dia bisa borosin. Boros. Kayak gitu intinya. Jadi irit boros itu sebenarnya tergantung daripada cara penggunaannya juga ya? Itu juga pasti. Tangan kanannya sekolah nggak? Tangan kanannya. Kalau mobil kakinya sekolah. Oh iya bener ya. Kalau lu pengendara motor tangan kanannya sekolah nggak jadi, ya kan begitu. Kalau mobil kaki kanan lu sekolah tidak begitu. Jadi ternyata kalau misalnya ngomongin bahan bakar irit ya lu mesti milih lah intinya gitu. Ya. Lo nggak bisa memenangkan keduanya, ya kan? Jadi nggak bisa adil begitu kan? Begitu, kalau mau adil ya ambil 50-50 Mbak. Nah, tengah-tengah deh, kan? Itu yang dilakukan oleh semua pabrikan saat ini. Gimana caranya dia irit, tapi tenaganya ada. Jadi di antara itu terus diusahakan. Nah kalau dari sisi sudut pandang lo nih gitu kan, kalau misalnya dilihat dari keterangannya Mas Dito tadi kan antara Yamaha, Honda atau brand-brand pada umumnya yang lain gitu kan mereka semua ini kan lagi berlomba-lomba untuk bisa mengeluarkan inovasi atau bahkan teknologi yang bisa lah mengakomodir keduanya gitu kan. Tapi kalau dari sisi anak mudanya nih kan gue perhatiin gitu kan, lu perwakilan anak muda dia belum misalnya gitu kan. Beda iya, yang kalau diembubar gitu panasan banget warga. Maaf, saya baru buat hairdo nih. Rusak lagi. Nah ini kalau dari sisi anak mudanya Bre, ini lu pandang sendiri sebenarnya kalau dari sisi anak muda tuh membutuhkan kendaraan untuk apa aja sih sebenarnya gitu kan, karena kan yang kita lihat juga pemasaran dari brand-brand sekarang yang menawarkan PJM FI atau bahkan Blue Core itu memang khusus alias khusus bagi anak muda. Nah kalau lu sendiri gimana ngelihatnya perkembangannya Blue? Ya jadi ya kan sebenarnya motor itu kan kebutuhan kita commuting kan, commuting. Ya. Commuting itu apa? Commuting itu jalan-jalan. Jalan-jalan entah itu ke pasar kayak ke sekolah kayak ke kampus. Anak muda kok ke pasar. Emang nggak boleh anak muda ke pasar boleh, ya? Boleh. Saya tidak melarang. Cuma jarang aja. Ya kan? Biasanya udah diomelin nggak jalan juga. Udah diomelin lupa lagi belanjaannya apa ya kan. Nah, jadi apa namanya kalau anak muda kan lebih ingin seperti pengakuan dari teman-temannya, jadi bikin ego ya, gitu ya. Buat tinggiin apa biar tahu lah gitu tongkrongannya, motor dia paling kencang kayak gitu loh. Kalau bicara tentang anak muda kan ya tadi ya dia pengen diakuin ya sama tongkrongannya. Nah jadi gimana caranya bikin motor kencang? Nah itu antara PJM FI dengan Blue Core itu sebenarnya itu kan cuman bungkusnya si pabrikan. Nah namanya Blue Core untuk Yamaha, namanya PJM FI untuk Honda. Tapi kan underlying teknologinya itu sama. Iya. Misalnya dia sama-sama pakai ECU-nya mereknya sama. Oh iya. ECU-nya mereknya sama atau injektornya mereknya sama, throttle body-nya merek sama, cuman dibungkusnya beda brand. Nah kayak gitu. Kalau memang seandainya ternyata semuanya ini sama, kenapa kok harganya beda-beda, Mas? Apa sebenarnya mempengaruhi dari
dari itu gitu kan. Karena kan apa yang ditawarin sama nih. Misalnya lu CC 150 gitu. Terus lu yang satu pakai PJMFA, yang satu pakai Blue Core. Lah sama B isinya. Iya kan? Ya kalau misalnya yang CC segini, karena yang CC sama juga misalnya gitu. Kenapa harganya beda-beda? Jadi betul kata Mas Ahmad. Jadi memang hampir semua di dalamannya tuh kalau kan gini. Produsen elektronik kayak di mobil kita melenceng dikit deh. Itu sama ECU-nya semuanya Bosch. Kebanyakan Bosch semua mereknya gitu. Karena memang dia produsen elektronik terbesar gitu. Nah, kayak di motor tadi dibicarakan Keihin. Dari zaman dulu ya seperti itu. Karburator di tiap motor Keihin, ada Keihin Mikuni. Ya semua motor pakainya itu. Nggak ada karburatornya Honda, nggak ada. Tapi karburatornya Keihin kan gitu. Kan sama apapun aja merek jadi. motor itu. Iya. Jadi karburatornya Kawasaki nih. Ya enggak, ntar keluarnya ya Keihin lagi. Sama kayak gitu, busi pun sama kayak gitu. Nah jadi memang itu satu produsen. Yang membedakannya nanti adalah R&D di tiap pabriknya, di tiap merek itu gitu. Makan kayak misalkan si Yamaha, ya sama ECU-nya sama segala macam sama, cuman dia membuat nanti silindernya diasil gitu atau keramik atau apa gitu. Terus nanti R&D-nya dia lah, ini biar lebih dingin. Biar motornya nggak kepanasan kalau commuting di kemacetan kayak gitu. Nih gua tipisin ininya, diperbanyak bilahnya kayak gitu-gitu. Itu R&D masing-masing dari pabrikan, itu yang membedakan nantinya gitu. Jadi ya kalau gua bilang yang menentukan harga pun saya rasa ada di dalam itu. Ketika gue nemuin sesuatu kayak gini lebih bagus nih gitu. Tapi gue nemuinnya ternyata gue harus ke Roma dulu baru balik, mahal kan. Nah kebetulan Mas Ahmad tidur doang nih, mimpi, begini bagus, cobain. Ternyata bagus ternyata, ya kan. R&D-nya lebih dikit biayanya. Mungkin kan kayak gitu ya kan. Kita nggak tahu di dalamnya kan kayak apa ya kan. Nah, makanya itu yang akan merubah struktur harga mungkin dari situ juga gitu. Banyak sekali sih yang menentukan. Cuman memang kalau benar kata Mas Ahmad tadi, kalau misalkan kita lihat spare part-nya ya sebenarnya hampir sama semuanya dalamannya gitu. Nanti tinggal pabrikan itu yang mengembangkan seperti apa. Semua sih di balap juga gitu, Mbak. Sama di balap kayak di MotoGP kan sekarang Magneti Marelli ECU-nya semuanya. Tinggal masing-masing tuh nanti gimana ngembanginnya buat motornya mereka. Padahal mesinnya beda-beda kan. Gitu. Jadi ECU-nya sama, mesinnya yang beda. Iya, gitu. Makanya nanti dia mengembangkan, nih gua gimana caranya ini agar nih motor bisa kencang kan gitu. Atau nanti yang si Honda bilang nih gua tagline gua irit, gua gimana caranya biar irit kan gitu. Udah masing-masing aja. Jadi masing-masing. Iya, gitu. Jadi sebenarnya tergantung sama. tuh pit lu di mana, Bro, ya kan? Pit lu. Pit. Anjir, Iya. pedok. Iya. Maksudnya pedok. Ya sama aja. Kenapa jadi pit ya? Pit. Iya, pit gitu ya. Nah, makanya buat lu kalau misalnya ngerasa pada saat kesempatan kali ini kan juga banyak juga nih pasti yang bertanya, ternyata dari mulai namanya sama, ECU-nya sama, mesinnya aja yang beda. Gimana caranya keahlian daripada master atau kepercayaan di bengkel-bengkel lu semua ya, kalau misalnya untuk kegunaan yang berbeda juga itu bisa diakomodir juga ya gitu kan, tergantung dari kelincahan tangan-tangan dari si bengkelers ini ya. Betul. Makanya kan ini melenceng lagi jadinya. Kalau misalkan kita ngomongin bengkel, si A ngomong, di bengkel situ bagus. Kita coba ke bengkel situ nggak sesuai sama ekspektasi kita, kan nggak cocok juga ya kan. Kalau gue cocokkan di bengkel ini bro, ya masing-masing lah. Sama aja. Jadi kan kita biasa bejak kayak gimana. Siapa tahu si A pakainya ke pasar, si B pakainya buat netret. Nah kan motor di bengkel netret, ya beda dong bos. Yang si pasar boros banget. Gue kagak begini pengennya kan gitu ya kan. Jumpalitan. Di belakang, kasihan. Iya benar juga ya. Harga tadi Mas Vito udah menjelaskan panjang lebar mengenai PJMFI dan juga Blue Core. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, Bre. Jadi kalau misalnya lo pada saat itu juga nanya, terus kalau nggak ada bedanya kenapa harganya beda? Ya kan ternyata harga beda itu tergantung daripada R&D-nya, aka Research and Development.
percuma ini gua hairdo hari ini. Karena tetap terkesan laki gitu ya. Jadi makanya buat lo kalau misalnya juga pengen nanya juga, misalnya terus kenapa beda harganya? Ternyata kata Mas Tito itu tergantung R&D. Jadi gimana caranya mereka menemukan hal-hal yang bisa mendukung performa daripada mesin tersebut agar supaya lebih irit dan juga lebih apa Mas? Bertenaga. Tuh, iya, bertenaga. Sebenarnya gue ngetes dia aja ya. Kaget Jadi gue. Kan gitu. Gue takut dibaca-bacain doang aja. Iya. Juga, bro, sis, ngaks, iya kan, warga, iya nggak? Kalau di daerah lu kebanyakan motor apa? Tulis komen di bawah ya kan, biar Mamang atau alias Bibilung ya kan bisa tahu kira-kira emang bener ya Bre? Ternyata kalau misalnya di daerah-daerah gitu ternyata tergantung daripada dealernya yang mana, ya kan? Mudah-mudahan nih buat Yamaha dan juga Honda mungkin bisa langsung melakukan ekspansi kali kan gitu ya lah. Tiap 10 meter sekali lah ada dealer gitu kan? Iya. Nanti persaingannya terlalu Ketit. Oh, ketit sih. Tapi beneran apa? Dia salting lah. Lu jangan terlalu banyak. Oh iya, kan? Bibilu. Jadi terlalu apa persaingannya? Nanti nggak kebagian dealer yang lain. Oh, kan? iya. Nggak kebagian penjualan kan dealer itu tutup. Oh iya benar juga ya, iya. Soalnya saya orang Padang. Oh gitu. Nasi Padang itu selalu bersebelahan ya, dimanapun ya gitu. Nah makanya buat lu, oh ternyata itu ya. Jadi pengaruhnya terbesar itu adalah dari tongkrongan pertama, sebenarnya lebih ke tongkrongan ya Iya. gitu. Tongkrongan lebih itu ya. Orang tua masih bisa dilawan kali kalau anak sekarang mah ya. Anak sekarang Atau begitu. kalau misalnya yang beliin motor orang tua, ya udah anak mau bilang apa gitu. Iya bener sih, Ya, gue ngalamin dulu pokoknya Mas. lu mau beliin Honda, gua nggak mau beli Yamaha. Tapi kalau lu mau beli Yamaha pakai duit sendiri. Nah iya, ancamannya gitu, Iya kan? mau suwe banget, mama. Ya kan? Soalnya dulu gue waktu muda begitu Bray, ya nggak? Gue minta dibeliin RX King Mas. Karena dulu tuh kan ada, kalau di Dibeliin era sama orang tua gua lu? Satria sama RX King zaman dulu kan. Satria F, biasa dah, gitu Bray, ya nggak? Begitu banget capung banget gitu kan. Udah banyak itu. Nah terus gue pengen RX King lah gitu kan, kayaknya bubar, bet, gitu kan, keren ya nggak? Tiba-tiba, mah pengen beliin RX King Mas, segala macam, kata nyokap gue, ya oke. Nyokap gue cuma ngomong gitu dah. Oke. Terus tahu yang keluar dari garasi apa? Apaan? Karismax. Nah itu, enggak nyokap lu sih waras. Yang nggak waras itunya. Gue dikasih Karisma 125, itu adalah motor pertama gue dan itu dari mana? Honda. Tepuk tangan. PGMFI dong. Iya, iya kan? Itu ya kan, ternyata nyokap gue Karisma masih karbu perasaan. Oh, karbu. masih karbu Iya. bro. Oh, Iya, zaman Bang. dulu ya. Iya, masih keras banget ya nggak? Zaman Tapi itu kalau karbu. dicetut masih aman, nggak balik lagi nyetutnya. Iya. Suka ngejelepat di sini nih. Iya. Oh, tapi anak-anak muda ini cukup luar biasa juga ya ternyata ya pengaruhnya ya gitu. Tapi mereka tuh kalau misalnya tentang perawatan deh, misalnya gitu. Itu gimana tuh cara mereka supaya lebih tahu gitu tentang menjaga kualitas daripada, karena kan sekarang PJM FI Mas. Beda sama yang karbu ya. Iya betul. Gitu. Itu gimana, Bro? Kalau menurut pandangan lo nih dari warga yang ada di LA. Mungkin kalau buat ngelawat sendiri ya, misalnya bongkar-bongkar kecil lah kayak kita bongkar CVT gitu, mungkin bakal ngerjain sendiri. Mungkin ya. Oh, udah begitu. Iya, Lu banyak kan kan dikasih tahu juga waktu itu Kagak cara gua bongkar kata, segini iya. ada aja lu. Gua pikir kalau nggak ada yang berani bongkar, Bray. Ternyata sekarang udah pada berani, Bray. Ya iyalah, kenapa nggak berani gitu. Kalau nggak ke rumah temannya nih yang punya kunci-kunci kan, Iya, gue minjem bener. kunci dong, gue mau ganti roller nih gitu. Roller? Roller. Oh, roller. Iya, Kira mau roller. ganti kolor nih. Aduh, Kok kolor sih, taruh Bro? di mana? Kolor di motor ya? Iya. Maaf. Kayaknya ini dampak dari hairspray nih. Terus Bray, Kalau misalnya udah mentok baru ntar bawa ke bengkel. nah, biasanya ketumpuan dulu nih Mas nih. Iya nggak sih? Kan dia juga ada bengkel sama aja. Nah, kan? iya. 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 emang. Oh, lu sering ketumpuan Jadi juga? datangnya di Disetut. gitu. Karena nggak nyala. Iya, benar. Oh, Ada sering begitu. waktu itu dia nyetut dari ini Karawaci ke Apa? rumah. Iya. Bujuk rayu bro, bagi lu pemilik motor yang nyetut dari Karawaci sampai LA, ya kan sini gabung sama kita. Kita juga sering dari Bekasi ke Kemang. Karawaci kan udah masuk Tangerang ya, jauh ya. Iya, udah nggak masuk mana-mana itu juga, jauh banget. Nah, Disetut ya. Lah, bela-belain amat lu kesini gitu. oh ternyata juga bisa bikin begitu ya Mas, bisa mati.
Kalau Ya, sembarangan. jadi memang kalau injeksi ataupun teknologi yang baru gitu ya, fuel injection gitu, itu kan membutuhkan satu alat riset sebenarnya untuk ngerjain itu gitu, agar sesuai dengan standar pabrikan. Cuman kan ya kalau kita ngomongin lagi, balik lagi sih sulit ya, anak muda kan senangnya berkreasi dengan kendaraannya sendiri gitu. Mereka terus penuh dengan keingin tahuan gitu kan. Oh ini kalau gue bongkar ini gimana sih? Biasanya sih kebanyakan sekarang ya gitu, bongkar. Kalau emang nggak bisa ya nanti tinggal ke bengkel. ke bengkel. Kalau misalkan ada check engine yang nyala, kayak itu pernah bahas juga tuh di edisi sebelumnya, ya tinggal bawa ke bengkel, ngeriset atau apa kayak gitu. Jadi ya memang gitu. bengkel-bengkel kita lah sekarang yang harus siap dengan itu gitu, dengan teknologi itu. Kita punya alat riset, kita punya alatnya untuk mendeteksi kerusakan kayak gitu sih. Nah, jadi sebenarnya berpengaruh juga nggak sih Mas sama PJMFI sama si Blue Korea tadi gitu? Maksudnya tentang maksudnya kalau misalnya anak-anak kan emang sering mengeksplorasi nih. Iya. Mereka pengen tahunya begitu tinggi gitu, Betul. rasa penasarannya tinggi banget gitu. Tapi apakah ketika misalnya mereka sudah melakukan hal itu, terus ternyata apakah bisa merusak total dan lain sebagainya, atau kayak gimana Mas? Enggak sih, jadi kembali lagi kadang-kadang kalau memang orangnya lebih inginnya taunya ke teknologi, kayak Mas Ahmad sama teman-temannya, saya tahu banget Mas Ahmad sama temennya, ada teman saya juga Arel bareng sama beliau, itu mereka curious dengan teknologi gitu, sehingga kalau orang-orang dulu kan kadang kita ngoprek begini aja nih yang gua tahu. Iya. Kalau mereka enggak, jadi mereka Cari tahu yang nggak tahu. ini kayak gini, gimana cara kita nyempurnainnya gitu. Udah sampai sedetail itu iya mereka. betul. Jadi kayak injeksi kayak di Blue Core aja misalkan VVA atau apa gitu, variable valve actuator tadi. Oh nih bukanya kalau standar pabriknya di 6.000 misalkan. Kalau gua Kita ngatur geser dia ya. buka di sebelumnya atau sesudah 6.000 gimana nih? Gitu. Pengaruhnya. Nah, mereka explore itu Mbak. Jadi terkadang juga teknologi ini membuat mereka berkembang banyak sih. Gitu. Manis. Fuel injection, aslinya injection itu kan ada lubangnya dia untuk ngeluarin Iya. bahan bakar Mbak ya, Iya. sehingga pengabutannya baik gitu. Gimana kalau pressure-nya gua naikin? Gimana kalau lubangnya gua tambahin? Kalau lubangnya gua tambahin tapi gua nggak naikin pressure, gimana gitu? Itu macam-macam mereka explore itu. Ganti yuk pakai motor apa? Ganti pakai motor Pakai apa motor lain atau beli ya. yang ada di Nyala ada langsung yang kan? jual. Anak muda nyala kan? Oh gitu ya. Iya. Oh nih ibu-ibu pada was-was aja. Nah, ya, jadi kembali, tapi tujuan utama dari si pabrikan itu ujung-ujungnya ya tidak tercapai di situ. Karena kan pabrikan inginnya motor gua eco-friendly, irit, tapi tenaganya ada cukup untuk commute lu harian gitu kan, kayak gitu. Tapi di mereka dioprek, gua nggak mau irit, gua maunya kencang begini, kayak begini. Ya itu jadinya kembali lagi keinginan mereka, tapi bukan keinginan pabrikan kan. Keinginan pabrikan. Iya, gitu aja balik lagi. Itu menarik juga sih sebenarnya, pengen banget itu gue bahas itu ya kan, gitu kan, gitu. Tadi Mas Dito juga udah bilang kan bahwa anak-anak muda itu doyan banget ngoprek. Jadi sebenarnya ada banyak banget pesen ya yang tadi Mas Dito udah kasih tahu sama khususnya buat orang tua juga mungkin gitu kan. Kadang-kadang orang tua suka galak tuh. Nah ternyata kalau misalnya dilihat dari obrolan tadi gitu kan, bro, sebagai anak muda gitu ya, perwakilan anak muda, mungkin ada beberapa obrolan-obrolan di tongkrongan yang orang tua juga nggak tahu, atau bahkan memang sebenarnya udah berkembang juga di sisi otomotif yang orang awam banyak yang nggak tahu. Nah menurut pandangan lu sendiri, dari 5 sampai dengan 10 tahun mendatang, kira-kira akan ada teknologi baru apa sih kalau dari motor gitu? Atau akan ada inovasi apa sih dari motor gitu, silakan. Ya, kan kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang kan yang paling inovasi yang kita lihat itu pertama starter halus. Starter halus, jadi kita starter mesin nih, nggak ada suaranya, langsung motor nyala aja. Kan kalau zaman dulu, zaman dulu kita mencet starter nih, bunyi kan, ya baru nyala. Atau bahkan dia engkol, diinjak. Engkol itu apa sih? Dia kalau diselah, kalau jalan kayak wrecking lu. Iya. Kayak Pestagon loh, ya kan? Oh namanya engkol tuh ya? Iya, engkol. Ada yang genjot ya? Iya. Oh engkol, iya. Pertama Itu bahasa kan- mana sih? LE? Nggak tahu sih. Oh iya sih ya. Tahu aja gitu kan engkol Iya. atau selaan. Selaan. Starter halus itu kan pertama kali diadopsi di pada 125. Iya. Maksudnya yang kita tahu secara umum.
Habis itu diadopsi ke motor-motor kecilnya kayak Beat, Scoopy gitu. Nah, habis itu kan Yamaha ikutan tuh. Iya. Pertama di Yamaha Aerox. Oh, malah Iya. Aerox dulu ya? Aerox Yamaha ya, dulu. bukan Mio ya? Enggak, Aerox Mio nggak dulu. pakai ya. Aerox Mio dulu nggak dan pakai ya. NMAX pada saat itu belum starter halus. Nah, NMAX yang Emang baru Nmax udah ada waktu itu? Belum, sekarang udah. sekarang. Oh, enggak. Jadi Aerox itu udah starter halus, NMAX itu belum. Apa sekarang nih? Enggak. Udah, setelah sekarang. itu, Sekarang setelah udah. itu nih NMAX yang Lu generasi baru. tabok nih ngomong nggak isi. NMAX generasi baru ada starter halus. Oh, Itu generasi ino- baru yang sekarang Mas? Ya. Yang sekarang itu kan inovasi kan. Nah, starter halus itu kan sebenarnya itu motor listrik kan. Motor listrik itu muter si mesin buat Iya. nyalain motor itu. Nah, mungkin kedepannya akan ada motor hybrid. Motor hybrid, jadi dia penggabungan antara mesin pembakaran internal dengan motor listrik. Oh, jadi dari yang tadinya bensin doang Dari bensin gitu ya? doang, dibantu. Jadi bensin sama listrik. Dibantu. Dibantu. Jadi nanti kan Bingung nggak sih tuh Mas mesinnya Mas? nggak juga. Kita kan bingung nih cara kerjanya kalau misalnya dia Kita kan cuma kerjanya kan, tugas kita kan cuma ngegas doang kan. Iya. Ngegas Iya sih. doang, itu udah tanggung jawab si otak si motor itu buat ngebagi daya perannya. Iya. Jadi kalau kita baru jalan nih, baru jalan dibantu sama motor listrik. Oh, jadi lebih bertenaga gitu. Oh gitu. Iya, kayak dari 2018 Ah. itu kita udah punya PCX hybrid. PCX. Iya, itu Hybrid. motor hybrid pertama PCX. di dunia. Itu motor hybrid pertama di dunia. Udah masuk Indonesia belum sih tuh? Ada. Oh ada ya? Ada. Saya tidak tahu itu. Iya. Itu inovasi dari 2018 kan. Nah, Ah, ah. itu motor listrik dibantu motor listrik. Mungkin nanti misalnya Honda Vario berikutnya, generasi berikutnya akan ada itu hybrid assist atau Yamaha ikutan bikin hybrid assist. Oh, Karena kayak mama sekarang belum ada ya Mas? belum. Belum bikin ke situ. Karena kita bantu kalau kita start itu kan sebenarnya konsumsi bahan bakar itu paling boros pada saat kita ngebut Iya. dan kita jalannya pelan-pelan banget. Kayak cuma jalan 20, 30 atau jalan dalam komplek itu sebenarnya boros. Oh. Nah, itu bisa kita bantu dengan hybrid. Oh, walaupun tulisannya ada Eco. Iya. Eko kan biasanya Eko di atas, 40 ke atas kan. Jalan 40, Oh, iya, 60, Coba aja, ya, lihat aja. 80 baru Eko-nya nyala. Nah, itu motor Iya. baru irit. Oh, begitu. Iritnya tuh di situ. Nah, misalnya di atas 80 baru ntar boros. Masalahnya kalau kita ngelewati komplek, 40 ke atas dikeplak, Mas. Betul. Gitu. Bukan tahu ada tangan-tangan mampir enggak? Iya, iya. Karena kalau kelopak tuh suka kelihatan tuh. Yang maling sendal di masjid tuh ada aja yang usulan gitu. Kalau kita kan motor ada di rumah nih, kita cuma pakai ke warung. Walaupun kelihatannya odometer tracknya itu nggak nambah banyak, tapi kok bensinnya udah ngisi lagi Iya. gitu kan. Karena boros kalau dipakai dalam komplek doang. Oh. Pas uji barang-barang karena juga boros. Nah, inovasi buat ngebantu itu ada hybrid assist. Jadi Ada sih listrik teh. si listrik. Nah, jadi kalau motornya baru jalan dibantu sama motor listrik. Nah, Oh. jadi si kerja motor pembakarannya itu bisa lebih ringan. Iya, Bisa lebih iya, ringan. iya, iya, Kita iya. kurangin bahan bakar kan dibantu sama Bener-bener. listrik kan. Itu untuk 5 tahun ke depan ya. Mungkin kalau 10 tahun ke depan mungkin kita udah nggak ketemu lagi namanya motor pembakaran Hybrid kali. internal. Oh, pembakaran Iya, internal. Tapi mungkin ya udah nggak hybrid ketemu lagi, ada. mungkin gitu hybrid ya. ada. Jadi semua motor kecil ini udah dibantu hybrid. Biar satu irit, satu dia ngebantu tenaga pada saat baru motor jalan. Jadi kalau misalnya nih boncengan kan mau gendut, yang boncengan gendut, yang mau bawa motor gendut, yang boncengan gendut kan motor jalannya Berat. susah kan, jalannya Iya. susah. Nah, kalau kita bantu motor listrik kan tenaganya instan. Oh, dia tidak akan berpengaruh dengan berat. Enggak. Oh, begitu. Terpengaruh dengan berat. Tapi dia kan kalau motor kita sekarang nih kita kan bergantung dengan putaran mesinnya kan, putaran mesin. Jadi kalau putaran awal itu motor tenaganya loyo gitu. Kita baru jalan katakanlah 30 gitu baru motor berasa enak tenaganya. Nah, kalau motor listrik nggak itu tuh kayak gitu nggak berlaku. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kita boncengan berat, nah motornya jalan aja. Jalannya tuh kayak motor biasa aja, kayak kita kurus aja gitu. Oh, kayak kita kurus. ya 45, 55 begitu ya kan. Iya. Isi tulang sama dosam kentut doang. Oh gitu motor listrik ya. Iya, motor listrik. Wih, mari kita sambut bro. Kalau seandainya ternyata motor listrik atau bahkan hybrid gabungan antara bensin dan juga listrik bisa ada di Indonesia, kita harus sambut dengan beri tepuk tangan buat Indonesia. Ya, makin semangat gitu Indonesia gitu untuk bisa menghadirkan berbagai macam inovasi dan teknologi yang memang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat kita sehari-hari ya bro, agar supaya mungkin juga itu akan memancing gitu, maksudnya generasi selanjutnya untuk bisa menemukan gitu kali aja ya Iya, kan iya, iya. gitu Bray. Soalnya kemarin dapat bocoran dari Mas Sena,
anak Bekasi pertama kali katanya nyiptain motor, Mas. Lu pernah dengar nggak sih gosip itu? Iya pernah dengar. Iya kan? Iya. Motor apa dia nyiptain tuh? Gue pernah Iya dengar. kan, padahal. Iya. Lu bayangin anak Bekasi sampai nyiptain motor, makanya Iya, kalau iya. misalnya kita memberikan kesempatan untuk misalnya banyak teknologi yang masuk dan juga dikenalkan ke generasi selanjutnya, gue yakin di 100% Indonesia nggak kalah hebat kok sama ilmuwan-ilmuwan luar gitu. Apalagi kalau misalnya kayak Mas Dito. Bayangin, kurang apa dia? Lu bayangin Kurang dari banyak. IPB, Kurang nih banyak. IPB, lu tadi IPB, cabut ke Jerman, belajar teknik, dia balik lagi ke Indonesia untuk bisa memajukan otomotif di Indonesia. Amin. Kenceng banget tuh, Biasanya suka main burung. Tapi ya apa namanya? Mungkin adopsi teknologi itu juga nggak bisa secepat itu. Pasti, gitu. Iya. pasti. Dibutuhkan makanya lulu ini gitu loh bro. Kayak zaman Sama dulu kan. Inomoto. Zaman dulu kan waktu motor injeksi awal ada kan Iya. orang bilang injeksi Denial. ribet, cepet Iya. gampang rusak, Iya. Jadi motor kok Kosmet. injeksinya rusak dikarbuin kan? Nah, iya. Dikarbuin injeksinya rusak, entah itu Yamaha entah itu Honda, injeksinya Benar. rusak karbuin aja. Iya. Nah itu setback kita apa nih kalau teknologi baru karena Iya, kan iya. orang nggak tahu ini teknologi ini aman nggak aman reliable Iya. bisa diandalkan mungkin adopsinya tuh nggak dalam 5 tahun atau 10 tahun juga atau terutama Indonesia ya karena kan kayak misalnya kalau misalnya sistem hybrid kan kompleks gitu motor listrik motor hybrid itu sistemnya kompleks nah, sedangkan injeksi juga kompleks nah itu jadi mungkin tidak memberikan kesempatan buat kita user nih buat servis sendiri kita nggak bisa jadi servis sendiri harus bawa ke dealer harus bawa ke bengkel yang punya alatnya bengkel besar Itu Jadi salah banyak satu. banget yang harus di-build ya ternyata ya gitu ya Setback- di Indonesia setbacknya. ya. Iya. Iya, nah kalau misalnya dari pandangan yang Mas Dito sendiri nih gitu kan, tadi kan udah dijelasin nih ternyata banyak banget kesiapan-kesiapan yang memang harus di-build nih gitu kan. Betul, Nah kalau dari Mas Dito sendiri kira-kira untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan gitu, gimana nih pandangan Mas Dito gitu tentang perkembangan teknologi untuk khususnya motomatic gitu? Kalau kita lihat kan perkembangan terbesar saat ini otomotif ya, itu sebenarnya ada di roda 4. Iya. Gitu ya kan. Iya. Dan roda 2 itu berkaca ke situ. Iya, Gitu. dari roda 4 duluan, Betul. trickling down ke roda 2. Itu udah pasti jurusnya kayak gitu. Jadi awalnya kayak tadi yang sudah Mas Ahmad kasih tahu bahwa ada hybrid segala macam. Dan di roda 4 itu udah lama banget iya, gitu benar. kan, dari, udah lama dari awal banget. 2000-an, Betul. dari Toyota Prius ya. Iya, Toyota juga udah Prius, kuat. Sebenarnya bukan Toyota aja. Jadi dari kalau di Jerman sendiri Volkswagen itu udah pertama dia keluarin. Jadi memang teknologinya dari situ gitu. Terus kalau kita ngelihat juga tadi hybrid lebih enak tenaganya atau terasa kayak nggak boncengan, misalkan boncengan ya betul karena kan motor listrik itu torsinya instan seketika. Kalau kita ngelihat grafik dyno di dyno Iya, motor di dyno ya kan. Iya. Kalau motor bensin atau motor bahan bakar internal kan grafiknya dari bawah Iya, naik ke atas. iya. Tapi Terus kalau turun motor lagi. listrik langsung Urusannya langsung di atas. Jadi dia tenaga yang dihasilkan itu instan. Alright everybody, easy. Dari tadi, kalau kata orang Depok mah dari tadi, iya. Dari tadi kita udah ngebahas tentang atau yang namanya PJM-FI dan juga Blue Core. Dan yang pasti dia juga udah lebih tahu ya, ternyata fungsinya itu SASA, MAMA, Enter, sama gitu ya. Dan juga yang tadi Mas Dito juga udah ngejelasin ya kan, Mas Ahmed selaku perwakilan anak muda ya kan, apalagi Abi Bilung ini ya sudah mulai sepuh, jadi pengen tahu gitu kan ternyata perkembangan anak muda itu di dunia otomotif seperti apa gitu. Terus juga Mas Dito tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata perkembangan teknologi itu juga yang pasti berkembang karena memang kebutuhan dari masyarakatnya. Sesuai dengan kebutuhan lu, sesuai dengan keperluan lu, dan jangan lupa perkembangan teknologi juga yang menjadi dasarnya itu ternyata memperhatikan tentang yang namanya alam gitu ya. Kira-kira apa nih yang tidak tergantikan atau tidak terbarukan energinya? Nah ternyata kan seperti yang kita udah tahu juga pembahasannya energi-energi banyak yang akan mulai habis. Mungkin di situ juga teknologi berperan dan berkembang dan menghadirkan inovasi-inovasi untuk tetap membuat manusia itu tetap semangat bekerja dan dibantu begitu dengan teknologi yang ada. Mudah-mudahan ya ke depannya Indonesia bisa menjadi pioneer gitu ya di dalam perkembangan teknologi di negaranya sendiri paling enggak lah gitu ya. Walaupun agak pesimis sekali wajah-wajah Anda ini ya. Iya. Kalau pioneer jauh ya, Pak ya. Maaf nih, bukan gue ngomong ya.
Enggak. Tapi emang kenyataannya sih, Bre. Ya. Tapi yang pasti kan namanya optimis, ya nggak? Ya. Apalagi anak-anak sekarang udah pintar-pintar. Tadi Bener. kata-kata Mas Dito aja gitu. Ngoprek gitu kan. Iya. Kalau Ngoprek mungkin sendiri, ngoprek sendiri. anak-anak Indonesia dikasih wadah, Betul. dikasih kesempatan oleh Banyak pemerintah, kok, didukung banyak, iya. gitu ya, dimudahkan jalannya. Nggak menutup kemungkinan bahwa akan Betul. ada nongol brand-brand baru lagi nanti, Bener. tapi dari Indonesia. Iya, betul. Tapi Mas Dito mungkin ada kalimat-kalimat atau misalnya apa segala macam penutup buat warga Indonesia yang emang lagi dengerin channel kita. Sebagai pakar begitu. Kagak ada sih. Kagak ada, ya. Cuman ya intinya tetap aja kita buka mata, buka telinga untuk teknologi, karena di luar itu banyak sekali perkembangan teknologi. Jadi kita nggak ketinggalan. Kalau kita bisa lebih depan dari itu ya bagus. Cakep. Ya. Kalau lu bro? Ini kan teknologi itu hadir untuk menjawab masalah kan. Betul. Tapi apakah masyarakat itu menerima teknologi yang ditawarkan? Semoga dengan teknologi inovasi-inovasi yang ada di motor ini, entah itu dari Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan merek-merek lainnya, untuk mendukung untuk mendukung semakin menipisnya resources di dunia ini, Iya. bisa diserap oleh masyarakat. Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan channel ini juga akan bisa memberitahukan kepada lu kira-kira apa-apa aja, hal-hal apa aja berhubungan dengan inovasi dan juga teknologi yang mampu mendukung performa lu di masa mendatang. Jangan lupa makan yang enak, jangan lupa vaksin juga, karena ya pasti vaksin itu bisa membantu daya tahan tubuh lu untuk jauh lebih kuat dalam menghadapi perkembangan di dunia dalam bentuk apapun guys. Nah selain itu juga jaga protokol kesehatan ya kan, terus 5M ya. Apa ya 5M? Nggak tahu, nggak ngapalin. Mencuci tangan. Mencuci tangan, Nggak ngapalin. mencuci tangan terus Memakai masker. memakai masker, bro. Oh dia nggak tahu ya kan, menjaga jarak ya kan, menjaga mobilitas, terus juga mengurangi kerumunan ya kan. Betul. Jadi jangan Iya. lupa untuk bisa selalu menjaga 5M itu dalam kehidupan lu sehari-hari, karena itu adalah budaya baru yang ada di Indonesia. So gue Tiara Sadiskin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada kesempatan siang ini. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Ya kan? Jangan lupa untuk terus tonton channel kita, karena di sini lo akan menemukan berbagai macam bentuk inovasi teknologi secara informatif. So, I'm signing out. Thank you so much for today. Thank you udah ngeklik channel ini. Semoga segala sesuatu yang sudah kita sampaikan hari ini bisa berguna buat lo dan juga semuanya. So, sampai jumpa semuanya. Sehat selalu ya dan tetap semangat.